Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa UT yang saya banggakan, Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melaksanakan tutorial online mata kuliah pendidikan agama Islam. Pada sesi kali ini kita akan bersama-sama membicarakan modul 4, yaitu topik tentang hukum. Kegiatan belajar 1, kita akan membicarakan tentang menumbuhkan kesadaran untuk taat terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, dan kegiatan belajar kedua tentang fungsi profetik agama, yaitu kerusulan Nabi Muhammad SAW dalam hukum Islam. Oke, kita akan mempelajari tentang kegiatan belajar yang pertama. Hal pertama yang harus kita pelajari di kegiatan belajar 1 adalah tentang pengertian agama. Para pakar sudah memberikan pengertian tentang agama. Secara etimologi, kata agama itu sebenarnya bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, merujuk pada bahasa Sanskerta tersebut, sistem kepercayaan kita itu berasal dari Buddhaisme dan Hinduisme yang berasal dari negara Hindia. Nah, kita harus tahu apa arti dari agama. Agama itu berasal dari dua kata, a dan gama. A artinya tidak dan gama artinya kacau. Yang berarti ketika dua kata itu digabungkan, itu mendeskripsikan bahwa menghindarkan manusia dari kekacauan. Nah, dalam studi agama, para ahli itu memberikan pengertian atau mengklasifikasikan agama ke dalam 3 konsensus. Yang pertama adalah agama wahyu dan agama non-wahyu. Yang kedua adalah agama misionaris dan agama non-misionaris. Dan yang ketiga adalah tentang agama lokal dan universal. Nah, berdasarkan klasifikasi tersebut, agama diyakini adalah mampu memberikan peran yang signifikan terhadap proses manusia. Salah satunya adalah tentang moral. Kegiatan belajar yang kedua yang akan kita pelajari adalah akhlak mulia dalam kehidupan. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an hanya dapat dilaksanakan dengan syarat mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Nah, itulah yang dimaksud dengan sunnah Nabi. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari terkait dengan sunnah Nabi. Yang pertama adalah terkait urgensi sunnah Nabi dalam Islam, ditegaskan dalam beberapa argumen. Ada 5 argumen terkait dengan urgensi sunnah Nabi. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Al-Quran, yang ketiga adalah posisi sunnah itu sebagai sumber hukum dalam Islam, sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadisnya. Yang keempat adalah posisi sunnah sebagai konsensus untuk umat Islam. Dan yang terakhir adalah Al-Quran itu berisi petunjuk yang isinya masih global, maka dari itu butuh sunnah untuk menjelaskan detail-detailnya agar umat Islam tidak menafsirkannya sendiri. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari modul 4. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.